warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sabrina SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Dewantara di Kabupaten Aceh Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi biologi di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201500544864 dengan NIM 233128715854. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA 2 Negeri Dewantara dengan judul materi virus, topik peranan virus yang menguntungkan dan merugikan di lingkungan di kelas 10 fase E IPA 1. Berikut praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita dahulukan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kelas ini kita sudah mendahulukan dengan doa. Itu adalah sebuah keajaiban ya untuk pembelajaran, untuk pemberkatan kita hari ini. Sudah bersih ya kelasnya? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tiket yang telah membersihkan kelas setiap hari ya, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, oke. Kalau kelasnya bersih, kita pun belajarnya nyaman ya. Tapi kalau banyak sampah, ibaratnya kita belajar seperti duduk di dalam sampah. Oke. Ini Ibu lihat masih ada yang kurang konsentrasi ya? Masa pagi-pagi sudah kurang konsentrasinya? Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, pasti. Oke, kita mulai sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, berarti sudah semangat. Sudah makan belum? Alhamdulillah. Untuk konsentrasi belajar kita harus makan dulu ya, sarapan dulu biar perutnya terisi, konsentrasi pun lancar ya. Tapi kalau perutnya ini kosong, konsentrasi pun berkurang. Iya. Kalau hari ini? Ya, berapa orang berarti yang tidak hadir hari ini ya? Satu orang. Iya, oke. Suara Ibu jelas terdengar ya? Di belakang terdengar ya suara Ibu? Oke, berarti suara saya jelas ya, terdengar ya? Ya, berarti kalau suaranya terdengar jelas, berarti tidak ada yang ketiduran di kelas, ya. Tapi kalau suara saya kecil, bagaimana? Bisa ketiduran ya? Oke, berhubung suara saya besar, berarti tidak ada yang ketinggalan pelajaran karena tidak terdengar suara Ibu, ya. Oke, berarti hari ini yang tidak datang yaitu satu orang. Siapa namanya? Syakira. Kenapa Syakira tidak hadir? Sakit. Sakit apa dia? Flu. Influenza. Oke, sakit karena influenza. Tahu kenapa dia sakit influenza itu? Termasuk apakah dia influenza itu? Virus yang terinfeksi pada manusia.
dari cuaca saat ini yang tidak menentu, ya kan? Kadang panas, kadang-kadang dingin, hujan. Nah, itulah yang mengakibatkan terjangkitnya virus influenza. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, Ibu akan mengulang kembali, ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Apa? Tentang ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus. Tolong sebutkan, siapa tahu ciri-ciri dari virus? Oke. Apa kira-kira ciri-ciri dari virus? Ciri-ciri dari virus terdiri dari bahan penting RNA atau DNA dan lapisan protein pelindung kapsid. Yang kedua, terkadang memiliki lapisan lain yang disebut amplop di sekitar kapsid. Yang ketiga, mirip dengan parasit. Mereka membutuhkan inang untuk bereproduksi. Ukuran 100 hingga 1000 kali lebih kecil dari sel-sel dalam tubuh manusia. Ya, itu adalah ciri-ciri dari virus. Bagaimana bentuk tubuh dari virus? Ya, Bentuk virus ada yang bulat, batang, oval, silindris, kubus, tidak beraturan, dan berbentuk huruf T. Virus yang berbentuk bulat adalah virus penyebab influenza dan Aedes. Virus berbentuk batang, contohnya virus TMV. Virus berbentuk oval, contohnya virus rabies. oke. Kemudian, apakah virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup? Ya. Virus dikategorikan bukan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri virus, yaitu satu, tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, kedua, tidak dapat melakukan replikasi tanpa salina, ketiga, tidak tumbuh, dan keempat, tidak merespon lingkungannya. Oke, terima kasih. Kita sudah mengulang kembali yaitu pembelajaran yang di minggu yang lalu, yaitu tentang ciri-ciri virus. Untuk hari ini kita akan mempelajari peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran biologi menggunakan pembelajaran model problem based learning tentang virus, yaitu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Kedua, dengan melakukan diskusi, siswa dapat menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi dari virus. Kemudian motivasi dari Ibu, ya, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu jangan malas membaca. Membaca itu adalah jendela dunia. Sehingga banyak baca, banyak tahu. Tidak pernah membaca sehingga tidak tahu, ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengetes kemampuan awal kalian tentang virus. Waktu untuk mengerjakan tes awal yaitu 5 menit. Sudah deh, silakan dikumpulkan. Satu orang. Sudah kalian selesaikan tes kemampuan awal. Kemudian sekarang kita saksikan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan melalui video. Kita saksikan peranan virus dalam kehidupan melalui tayangan video. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti
penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menentukan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menentukan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan. Oke, barusan kita sudah menyaksikan yaitu peranan dari virus. Ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan bagi kehidupan manusia. Yaitu tadi sudah kita saksikan bahwa yang menguntungkan bagi manusia yaitu ada yang pada hama, kemudian pada kehidupan sehari-hari itu dalam pembuatan vaksin. Ya, vaksin itu adalah terbuat dari virus yang dijadikan sebagai virus yang menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari, ya, baik kehidupan kita. Kelas 3 SMP, kalian sudah pernah divaksin belum? Oke. Kelompok seperti kelompok minggu yang lalu sudah dibentuk kelompok ya? Ya, oke. Sebelum kita mengerjakan soal di LKPD, Ibu akan membagikan nama setiap kelompok, yaitu kelompok hijau, kelompok biru, kemudian kelompok merah, dan kelompok ungu. Setiap kelompok sudah Ibu berikan nama? Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD sudah ada petunjuk untuk mengerjakan soal. Oke, sebelum kalian menjawab pertanyaan di LKPD, terlebih dahulu kalian menyaksikan video tentang 19 atau corona. Halo teman-teman, kenalin namaku Juno. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang, dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus corona ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur menghidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena. Berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri Info, di mana Setelah kalian tadi menyaksikan video tentang COVID-19 atau corona, ya, sekarang kalian menjawab soal yang ada di LKPD. Waktunya adalah 15 menit untuk menyelesaikan soal di LKPD. Silakan. Tadi kalian sudah melihat atau mengamati video pembelajaran
pembelajaran. Nah, video apa tadi yang sudah ditayangkan? Ya, video COVID-19. Silahkan ditulis di sini apa nama video yang sudah kalian saksikan tadi. Oke, sebentar ya. Sudah siap kan? Nah, oke, silahkan dilanjutkan ya. Soal nomor 2. Oke, soal nomor berapa? Yang tadi yang kurang jelas? Nah, bagaimana gejala yang dialami oleh penderita setelah terserang virus? Tadi sudah menyaksikan? Sudah. Apa kira-kira gejalanya tadi? Ada apa gejalanya? Seperti demam. Ya, kemudian apa lagi? Pilek. Ya. Satu lagi batuk. Ya. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok mana yang mau maju? Saya Bu. Oke, kelompok hijau ya. Oke, silakan maju kelompok hijau. Silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Apa jenis virus yang terlibat dalam video ini tersebut? Virus corona atau dikenal dengan nama COVID-19. Apa yang kalian ketahui tentang virus tersebut? Coronavirus DIC 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19. Apa jenis virus yang terlibat dalam video ini tersebut? Virus corona atau dikenal dengan nama COVID-19. 2. Apa yang kalian ketahui tentang virus tersebut? Coronavirus DIC 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. 3. Bagaimana gejala yang dialami oleh penderita setelah terserang virus? Penderita merasakan beberapa gejala, mulai dari kehilangan rasa atau pencium, takikardia, nyeri dada, sesak napas, kelelahan ekstrak, masalah kognitif, hingga demam berulang. 4. Menurut pendapat kamu, seberapa berbahayakah virus yang ditampilkan oleh video tersebut? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan atau pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar
tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta hubungi hotline. Sudah selesai ya untuk kelompok 1. Siapa yang mau menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1? Saya 2 pertanyaan ya. Bagaimana perbedaan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Bagaimana? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi seluruh pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejala yang sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda. Gejala keduanya sebenarnya memiliki perbedaan, yaitu pada batuknya. Pada mengidap flu, umumnya mereka akan mengalami batuk berdahak. Sementara itu, pada orang yang terinfeksi COVID-19, pasien umumnya akan mengalami batuk kering. Nah, berarti perbedaannya yaitu antara batuk kering dengan yang biasa. Ya, kalau itu adalah perbedaan antara COVID dengan si flu influenza. Oke? Sudah paham? Kelompok 1, kelompok 3? Oke. 1 pertanyaan lagi. Saya Oke, dari kelompok merah ya. Oke, silakan kepada kelompok 1. apakah virus itu memiliki RNA atau DNA? Ya, apakah pertanyaannya sangat bagus ya? Apakah virus corona itu memiliki RNA atau DNA? Silakan. Virus corona merupakan virus RNA. Virus RNA yaitu strain yang saat bertemu dengan inang dapat membuat salinan baru yang bisa terus menginfeksi sel lain. Materi genetik COVID-19 adalah RNA dan asam aminonya terus berubah dan mutasi. Ya, sudah dapat memahami kelompok merah? Ya. Oke, silakan kita beri tepuk tangan kepada kelompok. Inilah hasil dari presentasi kami dari kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, silakan jawab. Gejala corona yang dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Oke, itu adalah gejala dari corona. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Virus yang mematikan manusia yaitu flu, demam berdarah, polio, hepatitis, herpes simplex, rabies. Oke. Dan berarti pembelajaran kita hari ini yaitu tentang coronavirus, kemudian tentang peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Setelah pembelajaran kita hari ini, untuk mengetahui kemampuan kalian, Ibu akan menguji kalian membagikan asesmen apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Waktunya 5 menit. Waktu pekerjaannya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah lelah ya? Sudah? Ya, oke. Untuk menyemangati, kita buat tes breaking. Coba pakai dulu semuanya.
wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum